Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun saketa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Matur nuwun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua kumpul bersama di masjid ini. Bapak Ibu, tentunya sangat besar harapan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini dicatatnya sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kalau ini adalah amal soleh, dan insya Allah memang amal soleh, maka kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan dari kitab Bulughul Maram kita, Bapak Ibu, kitab salat, bab salatul khauf. Bab salat khauf. Jadi ketika ada penjelasan salat khauf ini kan salat yang kita lakukan dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi diserang musuh, dalam kondisi takut diserang musuh, dalam kondisi takut nanti jangan-jangan ada sniper atau tiba-tiba ada rudal jatuh. Nah, ini kondisi salat khauf. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwasanya salat adalah kewajiban yang tidak pernah gugur kewajibannya kecuali dalam dua kondisi saja, yaitu kondisi mati dan kondisi gila. Kalau orang tidak mati, orang tidak gila, maka dalam kondisi apapun masih wajib mengerjakan sholat, meskipun dalam kondisi perang, meskipun dalam kondisi ketakutan. Nah, ini sekarang kita melanjutkan hadis ketiga dari bab sholat khauf ini. Yang pertama dulu hadis Shalih bin Khawwat sudah kita bahas. Kemudian hadis Abdullah bin Umar juga sudah kita bahas. Sekarang hadis ketiga, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qal. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, syahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syahidtu, aku mengikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi, salat khauf. Jadi Jabir ini ikut serta langsung Bapak Ibu dalam salat khauf yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fasofafna sofaini, maka kami membuat dua sof, ya. Sofun khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bayangkan sekalian, ya. Jadi fasofafna sofaini, kita membuat dua sof. Sofun khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, satu sof di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aduwu bainana wa bainal qiblah, dan musuh berada di antara kami dengan kiblat. Jadi kalau kiblatnya di sana, berarti musuh itu di tengah-tengah antara kaum muslimin dan antara kiblat. Nah, ini tata cara sholatnya berbeda, Bapak Ibu. Beda kalau musuh di sebelah sana, bukan di arah kiblat. Nah, ini ketika musuh ada di arah kiblat. Fakabbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Takbir apa ini, Bapak Ibu? Takbiratul ihram. Wa kabbarna jami'an, dan kami pun juga ikut bertakbir. Nah, ini berarti kan makmum itu ngikuti imam. Jangan sampai makmum itu takbir duluan sebelum imam. Nah, itu enggak sah salatnya. Fakabbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Wa kabbarna jami'an, setelah Nabi bertakbir, kita semua bareng-bareng bertakbir. Tsumma raka'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku'. Wa raka'na jami'an, dan kita semua juga ikut serta ruku'. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kepala dari ruku' untuk i'tidal, dan kita pun juga angkat kepala bareng-bareng bersama beliau. Jadi sampai sini dua shaf ini mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Tsumman hadara bis sujud, baru ketika sujud ini beda. Tsumman hadara bis sujud, kemudian Nabi inhadara itu menjatuhkan dirinya untuk sujud, ya, ke bawah gitu. Wasofful ladzi yalihi, dan sof yang dekat dengan beliau. Jadi kan imam di depan, ada sof pertama, ada sof kedua. Nah, yang sujud ini cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sof pertama. Wasofful ladzi yalihi, dan sof yang dekat dengan Nabi. Wa qama as-safful muakhkharu fi nahril aduwi, sementara sof yang di belakang, sof keberapa? Kedua, itu enggak ikut sujud, Bapak Ibu, tetap berdiri fi nahril aduwi, menghadapi musuh. Ya. Falamma qada sujuda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sujud, berarti kan dua kali sujud kan? Sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Nah, ketika beliau sudah selesai, qamas safful ladzi yalihi, maka shaf yang dekat dengan Nabi, kan yang tadi kan ikut sujud juga, itu berdiri, ya. Qamas safful ladzi yalihi, shaf yang pertama yang dekat dengan Nabi itu berdiri. Fadzakarul hadis, kemudian beliau menyebutkan hadisnya. Berdiri apa maksudnya? Gantian, ya, gantian. Jadi berdiri ke belakang, kemudian yang di belakang itu maju untuk sujud. Wa fi riwayatin, sementara dalam riwayat yang lain, tsumma sajada, ini penjelasan lagi, ya, penjelasan hadis tadi, Bapak Ibu. Tsumma sajada, kemudian Nabi sujud. Wa sajada ma'ahu shafful awal, dan sujud bersama beliau shaf yang pertama. Jelas nggih? Berarti shaf kedua ngapain? Berjaga-jaga, berdiri menghadapi musuh sambil bawa senjata. Falamma qamu, ya, falamma qamu, ketika shaf yang pertama ini pada berdiri, sajadah shaffu tsani, maka shaf yang kedua baru bersujud. Gitu. Tsumma ta'akhkhara shafful awwal, kemudian shaf yang pertama itu mundur ke belakang.
wa taqaddamas shaffus tsani, dan shaf yang kedua maju, wa dzakara mithlahu, dan menyebutkan sama seperti hadis sebelumnya. Nggih. Wa fi akhirih, sementara pada akhir hadis, tsumma sallaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, wa sallamna jami'an, dan kami pun juga ikut salam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wali Abi Dawud, dan diriwayatkan Abu Dawud, an Abi Ayyash Az-Zuraqi. Kalau ini kan dari Jabir yang di Muslim ini, yang dalam riwayat Abu Dawud itu sahabatnya bernama Abu Ayyash Az-Zuraqi, mithluhu, isinya sama seperti hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wazada, hanya saja dalam riwayat Abu Dawud itu ada tambahan, innaha kanat bi usfan. Jadi salat khauf ini terjadi di daerah Usfan. Ustadz, bingung saya Ustadz, nggak bisa bayang no. Nggih. Ini loh, apalagi kita kan nggak perlu salat khauf yang kondisinya tenang-tenang. Nah, meskipun kondisinya tenang, tapi apakah berdosa kalau kita ngerti? Lah ngoten saya Cak Kholik. Loh, ndak ngerti kan? Lah nopo sakit perut. Makanya tadi makan enak itu ngajak teman-teman itu tepan dhewe. Nggih, mudah-mudahan diberi kesembuhan semuanya nggih. Nggih, jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita alhamdulillah nggih kondisinya kita aman. Enggak perlu salat khauf. Tapi jangan dikira bahwa salat khauf itu dilakukan ketika perang saja. Ya mungkin panjenengan pas di kebun binatang tiba-tiba salat kemudian ono ulo ucul atau buaya ucul, lah gimana itu ya, salat khauf juga. Tapi paling ya melayu ngono ae prosoku. Iya. Tapi sebetulnya begini Bapak Ibu, kita itu ketika mengerjakan salat itu disyariatkan untuk berjamaah. Makanya kalau ada kondisi perang tetap jamaah itu diutamakan. Mari kita lihat di sini, andaikan kalau para sahabat boleh gantian sholat, kenapa Nabi gak menyuruh seperti itu? Tapi tetap mengajak berjamaah, dan ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah, juga pentingnya amal jama'i. Apa itu amal jama'i? Amal jamaah itu amal yang dikerjakan bareng-bareng. Nggih. Kan kadang-kadang orang itu ini kerja dewe bagus, tetapi lebih bagus kalau itu amal jama'i. Ibaratnya panjenengan ini kan, ya kalau ini kan meja ya, jenengan angkat dewean kan berat meskipun bisa, tapi nek wong lima kan dicengkiwing mbek jentikan tok begini kan bisa kan, lebih ringan gitu loh. Itu amal jama'i, dan Islam itu memerintahkan kita apa-apa itu berjamaah. Makanya iblis kan seneng Bapak Ibu. Ketika jenengan berjamaah dalam apapun, jangan dikira iblisnya diem aja. Iblis itu yang paling gak suka ketika kaum muslimin akrab. Makanya berusaha. Makanya panjenengan ketika sesama anggota masjid Al-Ikhlas misalkan jamaah di sini, itu pasti ada masalah dengan ini, dengan itu, tapi jangan nurutu iblis. Gitu loh. Iblis itu kan jelas disebutkan dalam surat Al-Baqarah 100 berapa itu? 102 ya. Yang panjang itu kan ayatnya paling panjang setelah ayat hutang itu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, ya. Nah, kemudian di situ fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Jadi mereka itu belajar dari Harut Marut ini ilmu sihir, yang dengan sihir itu mereka menceraikan seseorang dari pasangannya, suami dari istrinya, bapak dari anaknya, saudara dari saudaranya, paman dari misananya, ponaannya, begitu. Ya memang dibuat seperti itu. Iblis sebenarnya begitu Bapak Ibu, itu jangan
dituruti. Itu berkaitan dengan amal jama'i. Jadi apa-apa dalam Islam itu kalau bisa adalah dengan amal jama'i, termasuk sholat di sini. Sahabat bisa sholat dewe-dewe, sholat sendiri-sendiri. Nabi juga bisa, tapi apakah Nabi mengajak seperti itu? Enggak, tetap disuruh berjamaah. Nah, ini salah satu dari tata cara sholat khauf. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Kemarin yang kedua sudah kita pelajari, yang pertama juga sudah kita pelajari. Bukan urusan saya isi iling apa enggak, yang penting sudah kita jelaskan. Insya Allah begitu. Jadi ketika kita tidak ada seperti ini, bukan berarti kalau belajar maka tidak ada gunanya. Enggak, ilmu itu penting. Ini syariat Islam seperti itu. Sama seperti mengusap dua sepatu kan. Dua sepatu kita mungkin nggak pernah ada yang make, padahal itu kan sunnah juga, ada syariatnya. Jadi mengusap sepatu itu sehari semalam bagi orang mukim, 3 hari 3 malam bagi siapa? Bagi musafir. Meskipun kita nggak melakukan, ya tetap kita harus tahu Bapak Ibu gitu loh. Jangan kemudian wah lapo ngerti ini ndak, ya. Ini ilmu, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah ini terjadi di Usfan, ya. Kata Jabir pada riwayat Abu Dawud terjadi di Usfan. Jadi Bapak Ibu, perang Usfan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu ihram, ya, ihram pada Umratul Hudaybiyah, ya. Jadi beliau bermimpi kan, para sahabat pingin umroh gitu, akhirnya bukan. Jadi dalam surat Al-Fatah itu beliau bermimpi, muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Jadi kalian itu mencukur habis rambut sama memendekkan rambut, nggak takut apa-apa gitu loh. Jadi Nabi bermimpi seperti itu, makanya langsung berangkat untuk umroh. Kangen wis ndak umroh gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau panjenengan umroh, ya, panjenengan umroh kan tahallul, itu yang paling afdol Bapak Ibu itu mencukur gundul habis rambut, ya. Atau kalau tidak itu memendekkan tapi rata, bukan cuma digunting cekrik. Meskipun ada pendapat seperti itu, tetapi pendapat yang sesuai dengan dalil yang dilakukan oleh para sahabat itu begitu. Nah, kenapa saya katakan yang paling afdol adalah mencukur habis sampai gundul kayak Saulin begitu? Man Ustaz, rambutnya api-api. Itu loh, setahun pisan gak bendino wae lho. Rambutlah bisa terik kembali sih Bapak Ibu. Nah, itu Nabi SAW mendoakan 3 kali, rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis 3 kali. Wal muqassirin ya Rasulullah, wa Rasulullah, orang-orang yang memendekkan rata, tolong didoakan juga gitu. Rahimallahul muhalliqin, ya. Baru setelah 3 kali itu wal muqassirin, dan mudah-mudahan Allah juga merahmati orang yang memendekkan rambutnya. Jadi bermimpi itu Bapak Ibu jenengan ketika tahallul begitu. Jadi dicukur habis bagi laki-laki. Kalau perempuannya dikumpulkan, ya, dikumpulkan rambutnya, baru kemudian digunting, ya, seujung jari itu, ya, digunting gitu aja. Nggih, cuma guntingnya ya jangan selesai sa'i di mana di Mina. Di Mina. Sa'i itu di mana sa'i itu? Di Arafah. Ya di Mas'a, Safa sama Marwah. Kok di Mina lho? Haji talakari. Nggih. Insyaallah begitu. Jadi bermimpi itu Bapak Ibu. Karena bermimpi tadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk umroh. Nah, ketika di Hudaybiyah, mereka di tempat namanya Hudaybiyah itu berhenti di situ.
Nah, di sana itu mereka mendapati Khalid bin Walid bersama dengan pasukan berkuda orang-orang musyrik itu di Usfan. Ada 200 penunggang kuda gitu loh, pengen menyerbu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kaum muslimin sholat zuhur itu mau diserang, waktu itu Khalid bin Walid masih kafir Bapak Ibu. Nah, cuma ketika orang kafir bersiap-siap nyerang itu tidak bisa, sholat zuhur tidak bisa. Kemudian ketika masuk waktu asar, mereka juga mau menyerang, ya, mau menyerang ketika kaum muslimin sholat asar. Rupanya Allah Ta'ala menurunkan sholat khauf itu, sehingga kesempatan untuk menyerang pun juga tidak bisa, karena jaga-jaga kan kaum muslimin gitu loh Bapak Ibu. Oke. Setelah itu Nabi SAW mengubah jalur perjalanannya, sehingga Khalid sama pasukannya nggak pernah menjumpai Nabi SAW. Nah, ini juga menunjukkan harus ngerti jalan, ngerti peta, ya, dan juga membawa orang-orang yang memang ngerti itu, ya. Jadi kan mengirim, ya apa namanya itu, pasukan untuk mata-mata mencari tahu musuh di mana. Dan orang Arab itu ada keahlian, ya mungkin selain Arab juga ada. Jadi dengan melihat bumi begini tuh tahu mereka di mana, arahnya kemana, itu begitu. Dan itu tidak pakai jin gitu loh. Itu memang keahlian itu ada. Nah, itu namanya qafiyah, ya. Bukan qafiyah, al-qafi. Makanya kan pernah Usamah bin Zaid sama Zaid bin Haritha itu tidur bareng, kemulan tidak kelihatan tubuhnya, tidak kelihatan wajahnya, cuma kelihatan kakinya saja Bapak Ibu. Zaid bin Haritha kan putih, sementara anaknya Usamah itu hitam gitu loh. Nah, orang-orang bilang, wah ki anaknya bener apa enggak, Bapak Ibu itu anak ireng gitu loh. Nah, kebetulan orang yang ahli masalah itu, juga yang ahli masalah melihat tanah tadi itu kan tidak kenal mereka berdua, tapi kok edep-edep tiba-tiba berkomentar bahwa kaki ini ibaratnya itu satu sama lain, ini ibaratnya satu pabrik gitu loh, satu pabrik. Maka Nabi SAW senang sekali Bapak Ibu, karena ini membantah praduga, ya, membantah dugaan orang-orang yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan butuh anak wong Bapak Ibu kok anak ireng begitu loh. Nggih. Nah, rupanya itu disebutkan dijelaskan dengan telapak kaki, dan yang ngomong itu adalah orang yang ahli. Itu namanya al-qafi kalau nggak salah, ya. Jadi ahli dalam hal itu juga ahli dalam mencari jejak. Jadi kayak anjing begitu, ngerti gitu loh, padahal manusia gitu. Keahlian, ya. Itu keahlian. Nggih. Jadi Usfan ini Bapak Ibu, kalau jenengan ke Mekah pasti melewati Usfan, ya. Jadi Usfan ini ya tetap Usfan namanya. Itu suatu daerah sekarang, ya. Jadi makmur, ada sekolahannya, ada kantor-kantor pemerintahannya gitu. Jadi ini sekarang itu disebut Thariqul Hijrah. Disebut Thariqul Hijrah gitu. Jadi dulu ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau melewati Usfan. Jadi terletak antara Makkah dan Madinah ini Usfan ini. Dan dia itu utaranya Makkah 80 kilo, ya, 80 kilo di utaranya kota Makkah. Nah, tata cara sholat ini pada hadis Jabir yang barusan kita baca bersama Bapak Ibu, Nabi SAW sebagai imam, beliau itu membuat berapa sof? 2 sof, ya, 2 sof atau lebih lah, pokoknya bukan 1 sof. Nah, kemudian Nabi SAW sholat bersama mereka, ya, sampai sujud. Ketika imamnya sujud, yang ikut sujud bersama imam cuma shaf yang keberapa? Yang pertama. Sementara shaf kedua ngapain? Shaf kedua berdiri berjaga-jaga.
sampai imam itu selesai dari sujud keduanya, kan 2 kali sujud kan, kemudian berdiri menuju rakaat yang kedua. Nah, ketika imam berdiri ini pada rakaat kedua, maka shaf yang kedua yang tadi tidak ikut sujud baru mereka bersujud, sementara shaf yang pertama berjaga-jaga. Gitu. Baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tasyahud akhir, ya, karena cuma 2 rakaat, ya, tasyahud akhir mereka semua bareng-bareng salam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salat ini cuma 2 rakaat. Loh, kok cuma 2 rakaat Ustaz? Karena mereka kondisinya musafir, Bapak Ibu. Cuma syaratnya di sini boleh melakukan sholat seperti ini kalau kaum muslimin itu merasa aman dari serangan yang tiba-tiba dari belakang. Ini mereka yakin musuhnya itu di depan tok, di belakang nggak ada. Nah, kalau di depan di belakang juga ada, ya bukan seperti itu tata cara sholatnya. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam sholat khauf pun ini masih disyariatkan dengan berjamaah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya. Nggak ada nggih? Sangat jelas atau sangat nggak jelas ini? Ini untuk tata cara sholatnya sudah jelas, sudah paham. Intinya sholatnya 2 rakaat. Jadi gantian sujudnya. Nah, berarti kan nanti ini yang ikut Nabi itu cuma 1 rakaat tok. Ya, yang ikut Nabi. Jadi masing-masing 2 shaf ini tuh ikut bermakmum kepada Nabi itu cuma 1 rakaat saja, gitu loh. Ya, sisanya mereka sholat sendiri. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nunggu, akhirnya mereka bareng-bareng tasyahud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya Bapak Ibu, walin Nasa'i, diriwayatkan oleh An-Nasa'i min wajhin akhar, dari jalur yang lain, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salat bitaifatin min ashabihi rakaatain, beliau mengerjakan salat dengan sekelompok sahabat-sahabatnya 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Tsumma shalla bi akharina rakaatain, kemudian beliau salat lagi dengan kelompok yang lain yang kedua 2 rakaat juga. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Nah, ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Asalnya ini ada dalam as-sahihain, ya. Jadi terjadi pada perang Dzatur Riqa. Salatnya dikosor, ya, salatnya dikosor, masing-masing kelompok itu mengerjakan 2 rakaat. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salatnya berapa kali? Salat 2 kali. Nabi sholat 2 rakaat sekali bersama satu kelompok, terus 2 rakaat lagi bersama kelompok yang lain. Nah, terus begitu tuh yang fardu yang mana? Yang fardu yang pertama bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang kedua itu adalah sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang sholat sunnah itu boleh menjadi imam bagi orang yang sholat wajib. Begitu Bapak Ibu. Dan dalam sholat berjamaah itu bedanya juga tidak menjadi masalah. Misalkan Cak Kholik musafir, beliau sholat isya gitu kan di masjid. Nah, saya baru datang, belum sholat maghrib, saya bermakmum kepada Cak Kholik tadi itu. Saya sholat maghrib, beliau sholat isya, tidak apa-apa. Kalau beliau jamak cuma 2 rakaat kan tinggal saya nambah 1 rakaat. Kalau misalnya beliau itu mukim sholat isya, saya kan 3. Ya, apa yang saya lakukan ketika selesai sujud rakaat ketiga,
yang imamnya itu naik menuju rakaat keempat, nggih, itu saya nggak ikut naik, tapi saya tasyahud awal, saya tahiyat akhir sendiri, salam sendiri, assalamualaikum. Kalau masih nututi, maka saya ikut ke rakaat yang terakhir ini, rakaat terakhirnya Cak Kholik Isya sebagai sholat Isya. Kalau beliau mukim, saya musafir. Nah ini sebagai musafir mengikuti sholatnya mukim. Berarti saya nambah berapa? Nambah 1 atau nambah 3? Nambah 3 karena ngikuti imam. Gitu. Nggih, jelas Bapak Ibu? Nggih, jadi di sini ini penjelasannya pada sisi yang lain ya. Nggak tahu apakah ini sama-sama yang di Usfan atau kejadian yang lain. Oh ini kejadian lain ini. Kalau tadi di Usfan, ini di perang Dzatur Riqa ya, disebut Dzatur Riqa. Riqa itu dari kata ruq'ah. Ruq'ah itu pipe, tahu pipe Bapak Ibu? Serbet itu loh disobek. Nah kenapa subhanallah kaum muslimin itu karena ya para sahabat itu miskin. Jadi nggak ada sepatu, jangan dikira kok tentara-tentara zaman sekarang sepatu ini alat-alat itu mereka nggak punya, sehingga kakinya itu sobek-sobek, kemudian dibebet, diikat, dibebet nih, dibebet diapakan? Bahasa Indonesianya saya ngapi gitu kok dibebet, diperban, nah, ada perbannya, intinya diikat dengan ruk'ah yang artinya pipeh atau serbet tadi itu, ya bukan serbet ya. Iya. Hadis berikutnya wa an Hudzaifah radhiyallahu an, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khaufi biha ula'i rak'atan wa biha ula'i rak'atan wa lam yaqdhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat khauf dengan mereka satu kelompok ya, satu rakaat, wa biha ula'i rak'atan, dan dengan satu kelompok yang lain itu satu rakaat, wa lam yaqdhu, dan mereka tidak mengqadha. Salat apa ini ya, wallahu alam, salat apapun ya, karena salat khauf itu kan beda ya, beda kondisi dengan sholat normal. Nah mungkin ini karena kondisinya sangat genting ya, sangat berbahaya, sehingga sholat itu cuma satu rakaat aja gitu loh. Ini karena hadisnya sahih, maka ya kita imani apakah itu sholat zuhur, apakah itu asar. Loh memang boleh tak Ustaz sholat zuhur jadi satu rakaat, ini kondisinya sholat khauf ya, sholat khauf. Jadi kondisi bukan kondisi normal Bapak Ibu, okay? Bukan kondisi normal. Kemudian wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul khaufi rak'atun ala ayyi wajhin kana. Salat khauf itu cuma satu rakaat bagaimanapun caranya. Nah hadis ini dhaif ya, hadis ini dhaif karena penjelasannya bahwa salat khauf cuma 2 rakaat gitu loh. Nah kalau orang itu salat khaufnya cuma 1 rakaat ya salah, karena Nabi SAW kan pada hadis-hadis sebelumnya kan salat yang beliau lakukan kan bukan cuma 1 rakaat, cuman dalam beberapa kondisi yang memang diperlukan ya, hanya sholat 1 rakaat karena kondisi yang sangat genting ya, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau dipukul rata semua sholat khauf cuma 1 rakaat, maka tidak benar. Insyaallah begitu. Kemudian hadis terakhir wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, marfu itu berarti kan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi sholatil khaufi sahwun, tidak ada sujud sahwi dalam sholat khauf
ya. Ini hadisnya dhaif tapi maknanya benar Bapak Ibu. Ya memang dalam sholat khauf itu kan orang yang mengerjakan sholat itu banyak meninggalkan rukun-rukun gitu. Sengaja. Ya karena kondisinya kondisi khauf maka tidak perlu ada sujud sahwi, nggak perlu diganti karena kondisinya. Tapi kalau misalkan dilakukan orang dalam kondisi normal ya tidak sah gitu loh Bapak Ibu. Karena sholat khauf itu adalah kondisi yang berbahaya, kondisi yang tidak sama dengan kondisi normal. Nggih. Alhamdulillah kita sudah selesai dari sholat khauf Bapak Ibu, mau pindah ke sholat 2 hari raya. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Nggih, monggo. Nggih. Dengan rombongan. Ya. Jadi beliau bertanya begini, Bapak Ibu, kita musafir rombongan banyak orang datang ke masjid, ya, ada sholat isya imamnya. Nah, kita ikut imam itu sholat maghrib, beliau isya, kita niat sholat maghrib. Jadi ketika rakaat ketiga yang selesai, imam naik ke rakaat keempat, panjenengan serombongan tadi sholat maghrib kan, sholat maghrib salam sendiri kan, selesai, baru itu langsung isya sendiri bersama rombongan 2 rakaat. Apakah boleh gitu? Ya boleh sekali, tidak apa-apa gitu loh, tidak menjadi masalah karena dengan rombongan kan. Andai kan kalau sendiri maka ya tetap mengikuti tadi itu kalau nututi. Jadi kalau datang ke masjid, cuma ya rata-rata begini pengalaman saya, dan itu bukan sekali 2 kali. Kalau ikut rombongan di masjid-masjid teras area itu cepet sholatnya. Cepat sholatnya. Makanya kalau rombongan mending ditunggu mereka selesai baru kita jamaah sendiri karena cepet ya. Fatihahnya itu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah rukuk gitu loh. Nggih. Dalam ya mending kul huwallah itu kan berarti kan pakai Al-Fatihah. Ini Al-Fatihahnya aja loh enggak jangkep. Nggih. Nah, ini bukan sekali 2 kali. Nah, karena bukan sekali 2 kali dan sering seperti itu, maka tak pukul rata ini gak orangnya kayak ngono gitu. Wes ditunggu aja nanti kita jamaah sendiri biar kita lebih khusyuk, lebih nyaman kan begitu. Nggih, karena sholat ini kan antara kita dengan Allah Ta'ala kan, perkara yang pertama kali dihisab dari amal kita gitu. Masa sholat kok mau dulu kayak ngene gitu loh, Al-Fatihah yang rukun saja ndak jangkep. Ya kalau orang lain ya wis terserah masalah sampean, tapi ini kalau buat saya pribadi gitu kan, ini harus sebaik mungkin sholatnya gitu kan. Dan belum tentu nanti bisa mengerjakan sholat lagi. Ya nek urip nek mati. Ya itu loh masalahnya. Nggih, insyaallah begitu. Jelas Pak nggih? Nggih, mungkin yang lain monggo silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada sekarang babun sholatul idaini, bab sholat 2 hari raya. Jadi id ya, Idul Fitri, Idul Adha disebut id dalam bahasa Arab itu dari kata ada yaudu yang artinya kembali. Jadi apapun yang berulang, yang kembali tiap tahun, kembali lagi tiap 3 bulan, kembali lagi tiap sebulan, itu namanya id. Makanya hari Jumat juga disebut id karena kan kembali lagi berulang, pekan depan berulang, pekan depan, itu namanya id. Dan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai id.
Maksudnya yang dikunjungi tiap bulan, dikunjungi tiap setahun sekali, dikunjungi tiap 3 bulan sekali, itu tidak boleh. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kuburan beliau minta kepada Allah nggak dilakukan seperti itu, maka bagaimana dengan orang-orang yang jauh di bawah Nabi? Ada sekholik misalkan, ya tidak boleh belas, wong Nabi yang tidak boleh kok malah sekholik. Siapa sekholik? Iya. Jadi itu Bapak Ibu, okay? Makanya Imam Malik itu kan imam kota Madinah. Beliau memberikan fatwa kepada penduduk Madinah itu tidak boleh mengunjungi berziarah kubur Nabi tiap bulan. Pokoknya yang tiap bulan, tiap 2 bulan sekali, tiap 3 bulan. Kalau penduduk Madinah nggak boleh dilarang, khawatir syirik. Tapi kalau orang yang non Madinah monggo gitu loh. Dan perintah ketika kita kan nggak ada kan perintah kita itu disuruh berziarah ke kuburan Nabi, kan nggak ada kan. Yang ada itu perintah untuk pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sama Masjid Nabawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Rihlah itu tidak ditekankan dengan sangat kecuali kepada 3 masjid, Al-Masjidil Haram wa masjidi hadza Masjid Nabawi wal Masjidil Aqsa dan Al-Masjidul Aqsa. Malah nggak ada perintah secara khusus untuk mengziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada itu untuk mendatangi Masjid Nabawi. Jadi kalau panjenengan berniat ziarah kubur, jangan lihat ziarah kubur ke kuburan Nabi, tapi niat mengunjungi Masjid Nabawi. Cuman karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di situ, sekalian tak ziarah nang makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena tidak boleh, Nabi itu nggak senang kalau kuburannya dijadikan id yang berulang terus tiap pekan, tiap bulan, tiap 2 bulan sekali, tiap 3 bulan sekali, tiap setahun sekali. Itu tidak boleh. Ya kenapa? Karena itu nanti Bapak Ibu menjadi sarana kepada kesyirikan. Panjenengan lah tahu sih wong kuburannya Syekh Khalid kayak orang melakukan macam-macam padahal Syekh Khalid bukan nabi, bayangkan. Dan ini nabi. Pak Khalid listen nggih. Nggih, sing kenal ini Syekh Khalid ini soalnya. Nggih, sekarang hadis pertama Bapak Ibu, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yauma yuftirun nas. Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang sudah pada berbuka. Makanya yang enggak benar kalau sudah ada yang beridul fitri kayak saya poso. Karena Nabi mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas. Ya, Idul Fitri itu adalah hari orang-orang pada beriftar, berbuka. Wal adha, dan Idul Adha itu yauma yudhhin nasu, adalah hari orang-orang itu berudhiyah, menyembelih udhiyah. Udhiyah itu hewan kurban yang disembelih pada hari Idul Adha. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini hasan Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi Islam itu mengajak amal berjamaah. Beridul Fitri pun berjamaah. Andaikan sampeyan melihat bulan sendiri, tapi yang lainnya nggak ada yang mengakui, masa mbes kemudian poso dewean. Kayak gitu loh. Masa kemudian nyembelih daging, menyembelih hewan kurban dewean. Jadi tetap yang namanya Idul Fitri itu hari semua orang beridul fitri, berbuka maksudnya, dan Idul Adha adalah hari semua orang itu menyembelih kurban udhiyah. Oke, jadi intinya bahwa dua sholat ini, 2 hari raya ini harus dilakukan bareng-bareng semua kaum muslimin gitu.
Makanya kalau ada satu orang tok melakukan Idul Fitri atau beberapa kelompok melakukan Idul Adha, nah ini menyalahi hadis ini. Gitu Bapak Ibu. Sholatnya kan sudah hari raya. Sudah hari raya. Dia enggak puasa. Dia enggak puasa. Tapi sholatnya besoknya. Sholatnya besoknya. Ya benar enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu dia masih puasa. Ya, kalau dia meyakini hari ini belum Idul Fitri, ya dia tetap, karena semua sudah pada berbuka kan, dia berbuka juga, cuma nanti mengqadha. Gitu. Kayak gini-gini katanya kan belum paham. Nggih. Iya. Jelas tak? Nggih, jadi mestinya dia tidak berpuasa. Justru ketika dia berbuka itu memang lebih baik, karena kan sudah banyak kaum muslimin yang berbuka. Cuma konsekuensinya kalau dia meyakini dia enggak beridul fitri pada hari itu, dia harus mengqosor atau mengqadha, ya, dia harus mengqadha, harus membayar. Nggih. Nggih, ini dikatakan dalam Zatu apa ini? Dalam kitab apa ini? Fi Syarhi Zati wa Hasyati dikatakan wa man ra'a wahdahu hilala Ramadan. Barang siapa melihat sendiri bulan sabit Ramadan, wa rudda qauluhu, dan ucapannya enggak diterima, enggak dipercaya gitu. Lazimahu shaum, ya, maka dia wajib berpuasa li ilmihi annahu min Ramadan, karena dia sendiri itu tahu bahwa itu adalah Ramadan. Falazimahu hukmuhu, maka dia wajib, ya, hukum puasa ini. Wa nuqila wa naqala Hambalun. Nah itu pendapat, ya. Wa naqala Hambalun, tetapi Hambal ini menukil la yalzamuhu shaum, dia tidak wajib berpuasa. Ini yang sesuai dengan pembahasan tadi, waqtarahu syaikhu wa ghairuhu, dan inilah yang dipilih oleh syaikh dan yang lainnya. Jadi tadi kan begini Bapak Ibu, kalau dia melihat hilal sendirian kemudian ucapannya ditolak, ada pendapat dia wajib berpuasa. Tapi pendapat yang benar sesuai hadis kita, dia tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhin nas. Ada riwayat lain, saumukum, puasa kalian, yauma tasumun, adalah hari kalian semua berpuasa, wa fitrukum, dan idul fitri kalian, yauma tuftirun, adalah hari kalian semua beridul fitri. Jadi artinya puasa dan idul fitri ini harus bersama, bareng-bareng banyak orang, nggak boleh sendirian gitu. Wa annahu law ra'a hilalan nahri wahdahu, dan andaikan dia melihat sendiri hilal, bahwa besok itu, ya pokoknya dia sudah yakin tentang Dzulhijjah, sudah tahu hilalnya. Nah, ini andaikan orang-orang itu tidak mengikuti dia, tidak mengakui dia melihat gitu kan, dia itu tidak boleh wukuf di Arafah sendirian, tetap harus ikut banyak orang gitu loh. Itu makna hadis ini begitu Bapak Ibu. Nah, ini juga menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwa kaum muslimin itu wajib untuk bersatu mestinya gitu loh. Wajib bersatu. Aneh, kadang-kadang saoma beda Idul Fitrinya, saoma gitu. Kalau kita merujuk hadis Quraib, Bapak Ibu, kita merujuk kepada hadis Quraib kan. Hadis Quraib itu penjelasannya bahwa Syam Idul Fitri sendiri, Madinah Idul Fitri sendiri berbeda hari. Kemudian nyeletuk Abdullah bin Abbas, seperti itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita. Jadi masing-masing negara itu memiliki matlak, tempat terbit sendiri-sendiri. Tapi ini Syam itu
memang berbeda dengan Madinah, tapi penduduk Syam itu bareng kabeh gitu loh. Sak negara bareng kabeh. Madinah memang berbeda dengan Syam, tapi Madinah itu satu. Di kita kan ndak. Sak RT wae lho, macam-macam Idul Fitri ini. Jauh-jauh sak RT, kadang sak oma lho, bojo mbek bojone beda. Lah ada remak tak iya. Nah ngono mau bersatu apane? Loh ngaku panjenengan. Jadi kan lucu gitu loh. Iya. Ya ini memang mestinya yang berwenang itu memiliki ketegasan ya. Harus bagaimana gitu. Ya kalau nggak ada ketegasan akhirnya ya sakwenake dhewe-dhewe gitu. Nggih. Padahal ya kaum muslimin kan diperintahkan untuk bersatu. Nggih, ada pertanyaan Bapak Ibu? Dilanjutkan apa diteruskan? Ini kurang satu nggih, kita nambah satu hadis. Wa an Abi Umairin, dari Abu Umair ibni Anas, dari Abu Umair bin Anas, an umumatin lahu minas sahabah, dari paman-pamannya, dan paman-pamannya ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rokban, bahwa rokban itu kayak kafilah para musafir ya, para penunggang unta, jauh mereka datang, fasyahidu, mereka bersaksi, annahum ra'awul hilala bil amsi, mereka bersaksi bahwa mereka itu melihat bulan kemarin. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuftiru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka kaum muslimin untuk beridul fitri. Wa idza asbahu, ya, dan besoknya, jadi kan hari ini masih puasa, tiba-tiba datang musafir berkata bahwa kemarin lo kita melihat bulan. Nah makanya hari ini itu karena sudah ada bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka semua untuk berbuka. Wa idza asbahu, dan besok paginya, an yaghdu ila musallahum, mereka disuruh berangkat pagi-pagi menuju musolla. Musolla itu tanah lapang Bapak Ibu. Nggih. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya apa di sini, nggih? Bahwasanya yang dijadikan tolak ukur, ya, dijadikan tolak ukur bahwa besok puasa, besok Idul Fitri, besok haji adalah apa? Ru'yatul hilal. Ya, dari dulu begitu gitu. Itu ru'yatul hilal, hadisnya jelas gitu kan. Ya, makanya ya memang ya wallahu a'lam ini gimana apa ini. Ya intinya ru'yatul hilal itulah yang dijadikan patokan, ya. Dijadikan patokan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, la raiba, tidak diragukan, annahu thabata bis sunnati sahihah, bahwa ditetapkan lewat sunnah yang sahih, wa ittifaqis sahaba, dan kesepakatan para sahabat, annahu la yajuzul i'timadu ala hisabin nujum, enggak boleh berpedoman kepada hisab. Ya, seperti itu. Cuma begini Bapak Ibu ya, kembali kepada hadis tadi. Andaikan kita berpegang teguh kepada ru'yatul hilal, tapi kok semuanya ikut hisab, apa sikap kita? Kita kembali kepada hadis pertama tadi. Kalau memang berbeda, maka beridul fitri itu adalah hari orang-orang beridul fitri, dan idul adha adalah hari orang-orang beridul adha. Gitu. Pelajaran berikutnya, bahwa di sini qabulu qaulil a'rab, kita menerima perkataan orang-orang Arab pedalaman, ya, meskipun mereka itu orang pedalaman, orang yang mereka itu mungkin ilmunya kurang, tetapi tetap perkataannya dijadikan sebagai pegangan, ya.
hingga pada urusan-urusan syar'i begitu. Kemudian pelajaran berikutnya, wajib berbuka puasa ketika jelas ada berita bahwa hari ini adalah Idul Fitri. Mestinya begitu. Jadi kalau memang jelas ini Idul Fitri, ya maka jangan tetap puasa, harus berbuka gitu. Harus berbuka. Kemudian yang afdol untuk mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah di lapangan. Itu yang afdol begitu. Kecuali ketika ada banjir, ada hujan, maka di masjid. Ya, insya Allah begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Monggo. Aba Arif, ya Pak Arif. Bingung mengenai ru'yat global. Nggih. Jadi begini, memang ya sebetulnya semua perkara itu kembali kepada ulil amri masing-masing. Andaikan ulil amri itu berpedoman kepada hisab, harus tanggal 1, ya maka semuanya harus ikut. Begitu, meski dalam kesalahan itu ya. Kalau misalkan ulil amrinya ikut ru'yatul hilal tiap negara, Indonesia maksudnya negara Indonesia punya matlak sendiri, Malaysia punya matlak sendiri, Australia punya matlak sendiri, ndak ngikut Australia, ndak ngikut mana Malaysia, maka itu juga terserah kepada ulul amrinya masing-masing. Nah, ya kembali kepada hadis Quraib tadi, Madinah dengan Syam berbeda. Cuma yang menjadi masalah pada waktu itu ya, pada waktu itu kan belum ada teknologi gitu loh. Telepon tidak ada. Nah, sementara zaman sekarang ini, sekarang kita melihat live di Amerika kan bisa kan? Di Saudi bisa langsung sekarang. Nah, berkaitan dengan ru'yat global, Allah kan menyebut Makkah sebagai apa? Ummul Qura ya, sebagai Ummul Qura. Ummul Qura itu artinya induknya berbagai negara. Nah, karena sekarang zaman teknologi itu sudah sangat canggih, ada amir ya, gubernur atau qadhi kota Makkah itu menyarankan biar umat Islam itu bersatu, apalagi kan sudah tahu ikuto dengan ru'yahnya kota Makkah. Kenapa? Karena Allah menyebut Makkah itu sebagai Ummul Qura, berarti kan induk ibu kota bagi negara-negara yang lain kan. Nah, kalau kemudian negara Islam tidak mengikuti Makkah sebagai Ummul Qura, apa gunanya Allah Ta'ala menyebut Makkah sebagai Ummul Qura? Nah, sebetulnya kalau menurut saya wallahu a'lam ini pendapat yang benar gitu. Cuma ya kembali kepada masing-masing ulil amri, ikut atau enggak, kan begitu. Itu aja. Nah, tentunya kita di negara kita kan mengikuti pemerintah kita gitu loh. Nah, meskipun tetapi karena kemarin pemerintah kan tidak memberikan ketegasan, memberikan ke lapangan, maka ya kembali kepada masing-masing. Misalkan kayak Muhammadiyah punya sendiri, NU punya sendiri, kemudian apa yang di mana itu Muge apa? Abuge punya dewe. Sehingga mulai Rebo, Kamis, Jumat sampai Sabtu kan Idul Fitri ada di Indonesia itu. Iya, Bun Zaitun dewe mana paling. Nggih. Insyaallah begitu.